Tolong jangan undi ataupun vote pemimpin sekarang yang ada ni. Kerana pemimpin korang ni sekarang ni tak ada kepala otak. Otaknya tiada di sini, tiada. Kalau bantuan untuk Palestin dicegat ataupun ditahan oleh Israel. Tapi kalau bantuan untuk Indonesia dari negara lain ditegat oleh pemerintah Indonesianya sendiri. 969 orang mati akibat bencana banjir. Kerajaan Indonesia duk sibuk nak kira cukai. Dari bantuan dari Kuala Lumpur, Malaysia, juga dengan doktor obat-obatan. Jadi tersalur semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, bahagia di dunia maupun di akhirat. Selamat datang di Cak Mujib TV guys. Kali ini kita akan reaksi sebuah video yang di-request oleh teman-teman sekalian. Nah, di sini agak-agak gimana gitu ya guys ya. Ini membuat saya tuh kayak berpikir dua kali tentang apa yang dilakukan oleh pemerintah kita di Indonesia. Sedangkan negara jiran kita itu sudah melakukan banyak hal gitu kan. Jadi tanpa berlama-lama jom kita simak videonya. Let's go. 1 menit bahas Gubernur Aceh yang sudah menghina presiden dan mengkhianati negara ini. Negara mati bukan mati banjir, mati kelaparan. Kondisinya begitu memprihatinkan Pak. Seperti Iyalah, memang benar Pemerintah gitu. Indonesia terus bersikeras kalau bencana Sumatera itu masih terkendali, nggak perlu jadi bencana nasional. Sikap Gubernur Aceh yang meminta bantuan kepada asing jelas telah merendahkan derajat Bapak Presiden yang dikenal anti asing. Hei, antek-antek asing, berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak mau jadi kacungnya bangsa lain. Jadi jangan heran kenapa bantuan 500 ton logistik dari Malaysia itu tertahan. Karena kita nggak butuh asing, kita bisa kendalikan ini. Apalagi kata Menteri Tito Karnavian, bantuan dari Malaysia itu nggak seberapa dibandingkan dengan apa yang dilakukan pemerintah Indonesia. mereka tolong kita, masa kita persulit ke bodoh. Gubernur Aceh benar-benar udah nggak menghargai negara ini. Nggak menghargai pemerintah yang bergerak cepat mengirim bantuan, walaupun terlambat berhari-hari. Nggak menghargai Presiden Prabowo yang ikut donasi untuk bencana. Nggak menghargai Kepala BNPB yang hartanya naik 500% hanya dalam waktu 3 tahun setelah menjabat. Dan juga nggak menghargai kepolisian Indonesia yang langsung menindak para mafia-mafia hutan. Ya walaupun sampai sekarang belum ada tersangka, tapi ya udahlah, yang penting mereka udah kerja. Mereka tolong kita, masa kita persulit ke bodoh. Yang jelas bantuan dari luar disalurkan dengan tepat. Contohnya ada dari bantuan dari Kuala Lumpur, Malaysia, juga dengan doktor obat-obatan. Jadi tersalur semuanya dan bahkan tidak cukup. Dan mereka dalam beberapa hari ini, hari Rabu, saya rasa dia akan datang dan membawa obat sebanyak 3 ton lagi. Dan bersama banyak doktor-doktor yang akan datang ke Aceh. Jadi Aceh bisa menerima bantuan dari luar ya Pak? Saya rasa dia ada larangan. Tidak ada larangan. Berarti tidak ada saya sah saja. Tidak ada, mana ada. Dan juga kemarin saya ada dengar begitu juga orang yang mencari mayat-mayat. Tapi semuanya sudah saya cross check, tidak ada. Semua lancar. Mereka tolong kita, masa kita persulit ke bodoh. Betul. 500 ton bantuan kemanusiaan daripada Malaysia ke Indonesia masih lagi ditahan. Ini bukan masalah kapal, tapi isu pentadbiran di sana. Kerana kerajaan Indonesia belum lagi mengisytiharkan bencana nasional. Jadi semua barang yang nak masuk ke sana akan dikenakan cukai. Jadi bantuan dah siap. Bangsa kat sana yang kita tahu pun sangat memerlukan. Tapi biokrasi yang melambatkan benda-benda yang macam ni. Tapi kita harap ataupun kita doakan bantuan ni akan dapat disegerakan dan dapat membantu rakyat-rakyat yang terkandas di sana. Jadi gerak lu. Apa-apa, olah-olah. Peace, one love. Assalamualaikum. Peace. 969 orang mati akibat bencana banjir. Kerajaan Indonesia duk sibuk nak kira cukai. Ini bukan file Netflix, bukan cerita Tamil. Inilah realiti Indonesia hari ini. Entah berapa juta orang sumbangkan untuk bantuan banjir ni. Kerajaan Indonesia kata ini barang import. Selagi tak isytihar bencana nasional, kami akan cukai semuanya, Pak. Korang bayangkan selimut,
makanan, ubat, semuanya sangkut dekat custom. Sangkut tu bukan sebab bahaya atau barang terlarang, tapi sebab cop dan kertas. Nyawa orang miskin, orang susah. Hampa tunggulah kelulusan birokrasi. Ada pemimpin mereka kisah ke? Kerajaan kata, kami cukup stok, kami tak perlu bantuan asing ni semua. Tapi rakyat tidur atas lumpur dan mayat pun tak habis dikutip lagi. Cukup. Macam tu cukup. Cukup sekadar di atas kertas, di lapangan gagal. Kalau empati pun boleh dicukai, ini bukan kerajaan berdaulat. Ini sistem yang hilang ihsan, hilang sifat kemanusiaan. Hampa kena share video ini, sebab esok lusa mungkin giliran negara kita pula. Semiskuing itukah Indonesia? Apa-apa kalau nak masuk Indonesia harus dikenakan pajak ataupun cukai? Lawaklah, ini masalah bantuan untuk korban bencana di negara anda. Kenapa dikenakan cukai ataupun pajak? Astagfirullahaladzim. Kalau bantuan untuk Palestin dicegat ataupun ditahan oleh Israel, tapi kalau bantuan untuk Indonesia dari negara lain ditegat oleh pemerintah Indonesianya sendiri. Masa ya? Iya, masa kita mau ngatain istilahnya Indonesia kayak Israel jadinya guys ya, karena memang kok bisa gitu ya. Aneh banget gitu kan, orang mau istilahnya bantu malah dicegat gitu, sedangkan di Palestina sana yang mencegah adalah Israel gitu kan. Aduh. Video ni khas untuk orang-orang Indonesia. Saya just nak bagi nasihat sikit kepada orang Indonesia. Tolong jangan undi ataupun vote pemimpin sekarang yang ada ni. Kerana pemimpin korang ni sekarang ni tak ada kepala otak. Otaknya tiada di sini, tiada. Saya jual perfume, saya nak ekspor perfume saya pergi ke Indonesia, macam-macam kekangan, itulah inilah. Saya faham. Alasan dia adalah untuk protect local product. Okey, kita faham. Tapi bila Malaysia pergi hantar bantuan pergi ke Aceh, itu pun nak dipersulitkan. Saya rasa otak pemimpin korang ni memang tak berfungsi. Otak tak ada. Kita ni cuba nak bantu orang-orang yang dalam kesusahan, nak hilangkan sedikit kesedihan diorang, tapi nak kena cukai lah. Alasan dia pasal tidak diisytiharkan darurat nasional lagi. So saya harap orang-orang Indonesia gunakan akal fikiran korang. Next election, tolong jangan vote pemimpin-pemimpin yang tak ada otak. Diaspora Indonesia yang berada di negara luar ingin memberikan bantuan kepada korban bencana alam di Sumatera Utara dikenakan pajak. Hanya disebabkan status bencana alam ini tidak ditetapkan sebagai bencana nasional, sehingga bantuan dari negara luar yang masuk ke Indonesia diibaratkan seperti barang impor, wajib kena pajak. Kurang kejam apalagi negara kita. Ini bantuan kemanusiaan, ya. Diaspora Indonesia ingin memberikan bantuan kepada saudara-saudaranya di Indonesia yang terkena bencana alam, tapi bantuan mereka tertahan, dikenakan pajak oleh pemerintah. Wow, luar biasa sekali. Malaysia harus hormat prinsip Indonesia yang menolak bantuan daripada negara asing. Jadi apa saja bantuan yang kita nak bagi pada Indonesia ni harus dibekukan serta-merta. Namun apa yang pasti, Malaysia wajib terbuka dalam menerima bantuan daripada negara asing. Kerana bantuan daripada negara asing itu adalah rahmat dan ia sama sekali tidak mencela imej negara kita. Anggaplah ianya adalah rezeki daripada Allah SWT kepada kita. Bantuan daripada negara asing ni turut dapat mengeratkan hubungan dua hala. Bahkan ia dapat mengurangkan bebanan kerajaan. Kita pun banyak dah bantu negara asing. Jadi tak salah kalau kita terus menerima bantuan-bantuan daripada negara asing juga. Kadang-kadang kita tak perlu pun tunggu bantuan daripada negara asing. Boleh je kita secara terbuka meminta mana-mana negara nak bantu, dipersilakan bantu. Kenapa nak malu? Mereka hanya nak membantu. Dan kita pun harus merendah diri dalam bab bencana ni. Bantuan daripada negara asing ni turut akan mengurangkan bebanan kerajaan. Jangan ego, jangan angkuh dalam menerima bantuan negara asing. Kepada Indonesia, kita ni cuma nak bantu je. Menteri Dalam Negeri Indonesia, Tito Karnavian, kata bantuan Malaysia ke Aceh tak seberapa, hanya 250,000.
Katanya Indonesia punya kapasiti lebih besar lah. Jadi ini merupakan bantuan kemanusiaan, bukan nak pulihkan seluruh negara. Tapi ini satu inisiatif yang cepat untuk menolong rakyat yang terkesan. Pulihkan negara tu tanggungjawab kerajaan sendiri. Betul. Tapi kalau tak nak bantuan, tak ada masalah pun. Cuma jangan judge ataupun rendahkan bantuan orang lain. And ini bukan kali pertama berlaku tau. Waktu bencana Palu 2018, bantuan Malaysia juga diperkecilkan. Pesawat A400 dikatakan sewa dari Hong Kong. Padahal itu bantuan Malaysia. Dalam krisis macam ni, ini bukan masa untuk ego ataupun politik. Betul lah. Kalau ambil bantuan Malaysia sekalipun, tak jatuhkan sesiapa. Yang penting, rakyat yang terkesan tu segera dibantu dan masalah lebih cepat selesai. And sekarang, bayangkan betapa teruknya Aceh. Ramai rakyat yang sampai terpaksa minta bantuan dekat social media tau. Gubernur Aceh, Muzakir Manaf pun menangis memohon bantuan PBB supaya sampai bantuan kemanusiaan. Ada penduduk yang terpaksa kibarkan bendera putih sebab bantuan tak sampai. Beliau juga sempat mengucapkan terima kasih kepada Malaysia sebab ada NGO seperti Mercy Malaysia yang dah membawa masuk bantuan. So situasi sekarang sangatlah kritikal di mana 900,000 orang terjejas dekat 3 negeri, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Aceh. 300,000 orang dah kehilangan tempat tinggal tau dekat Tamiang Aceh. 1,016 orang maut, 7,600 cedera dan 212 lagi hilang. Ada pesakit sampai siap terperangkap dekat hospital tau sebab air naik sampai tingkat 2. Ramai keluarga yang tinggal dekat bawah kain plastik sebab rumah diorang musnah sekali-sekali dengan harta diorang lah. Dan ada juga diorang yang terpisah dengan keluarga. Jadi kerugian telah dianggarkan sebanyak 3.11 bilion USD. Dan yang paling terjejas teruk dekat Aceh. Banyak kawasan berbau mayat kerana paras air tinggi dan lumpur tebal. Muzakir Manaf pun ada melaporkan banyak perkampungan dekat Tamiang Aceh sekarang tinggal nama je. Rumah dah musnah sepenuhnya. Ramai yang tinggal dengan sehilas pinggang. Harta memang dah tak ada. Masih banyak lagi jalan yang tak dapat dilalui dan bantuan pun tak sampai ke semua kawasan tau. Sekali lagi, dalam waktu ni kena ketepikan ego dan juga politik. Yang penting rakyat selamat dan bantuan tu sampai. Malaysia bantu kerana kita jiran. Kita ni manusia. Ambil bantuan, jangan rendahkan. Yang penting bantuan sampai, rakyat selamat, krisis selesai. Alright guys, dah selesai videonya. Dan itulah tadi agak aneh aja gitu. Kenapa begitu gitu ya. Padahal ya kita sama-sama manusia. Masa istilahnya masih memikirkan perut sendiri, masih memikirkan ego sendiri, masih memikirkan politik. Ini masalah kemanusiaan, dimana saudara-saudara kita yang di Aceh, Sumatera, itu semua ya kelaparan, itu semua memerlukan bantuan uluran tangan dengan cepat ya. Kalau kita istilahnya melihat ya pergerakan-pergerakan yang sangat lambat dan bahkan belum ditetapkan sebagai bencana nasional, maka di situ ya gitu-gitu aja. Kalau dilihat di sosial media teman-teman sekalian, banyak orang yang istilahnya membersihkan rumahnya sendiri, itu rumah yang masih ada ya. Membersihkan rumah sendiri, dia mengatakan bahwasanya tidak ada bantuan dari pemerintah, alat berat dan lain sebagainya. Mereka menggunakan cangkul sendiri. Seperti itu guys ya. Dan bagi orang-orang yang istilahnya tidak punya rumah ataupun sudah hancur rumahnya, ya mereka otomatis ada di pengungsian seperti itu. Dan mereka istilahnya masih mencari sanak saudara mereka mungkin yang hilang seperti itu. Jadi kayak apa ya, kayak kenapa kok nggak cepet gitu dalam penanganan bencana ini gitu kan. Apakah memang dilambat-lambatin biar banyak orang yang meninggal gitu kan. Wallahu a'lam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Semoga selepas ini lebih baik lagi, cepat pulih ya saudara-saudara kita yang ada di Aceh, yang ada di Sumatera, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengganti dengan yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Oke, mungkin itu dulu videonya. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.